Shalom, selamat berjumpa kembali di program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, namun sebelumnya kita minta pertolongan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini Tuhan masih mengizinkan kami masih memiliki napas kehidupan untuk beraktivitas. Tuhan akan memberkati kami dalam sepanjang kehidupan kami, dan pada saat ini Tuhan kami mau membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati hati kami, membuka akal pikiran kami sehingga kami boleh sama-sama mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Pembacaan kita hari ini terdapat di Kejadian 22 ayat pertama hingga ayat yang ke-14 dengan judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membawa juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayahnya, Bapa?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu Allah yang menyediakan. Pada ayat yang ke-14 di situ dikatakan bahwa dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Berbicara tentang ketaatan, bukanlah hal yang mudah untuk kita dapat melakukannya. Terlebih jika kita harus taat dan dituntut sebuah pengorbanan atau mengorbankan sesuatu yang menurut kita sangat penting, terlebih sangat berharga, sehingga sulit sekali untuk kita lakukan. Seperti dalam pembacaan kita hari ini, yaitu seorang Abraham ketika firman Tuhan datang kepadanya bahwa ia harus mengorbankan anaknya Ishak, anaknya yang tunggal, yang telah lama ia nantikan kurang lebih 25 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Abraham pada saat itu. Ia harus mengorbankan anaknya sendiri. Pasti sedih rasanya ketika harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita.
Namun Abraham di sini dia memilih untuk taat. Dia mengikuti firman Tuhan sehingga dia ingin bersiap-siap untuk pergi ke Moria dan mempersembahkan Ishak di salah satu gunung yang akan dikatakan Tuhan kepadanya. Lamanya perjalanan ke Moria yaitu 3 hari lamanya. Ia tidak pergi sendiri, ia pergi bersama Ishak dan 2 orang bujangnya. Setelah 3 hari lamanya perjalanan, Abraham mulai melihat tempat itu, tempat yang ditunjuk atau diminta Tuhan untuk Abraham datang ke sana. Kemudian Abraham meminta kedua bujangnya untuk tetap menunggu sementara ia dan Ishak pergi ke gunung yang Tuhan katakan kepadanya. Kemudian pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Di situ terlihat bagaimana perasaan Abraham ketika anaknya bertanya, "Di sini sudah sedia ada kayu, ada api, tapi di mana korban bakaran itu?" Namun karena iman dan kepercayaan Abraham sehingga ia berkata bahwa Allah yang akan menyediakannya korban bakaran untuk Allah. Ketika Abraham bersiap untuk mengambil pisau dan ingin menyembelih anak itu, tiba-tiba terdengarlah suara malaikat Tuhan dari sorga yang berkata, "Abraham, Abraham, janganlah kau apa-apakan anak itu." Ketika mendengar suara malaikat Tuhan dari sorga, maka Abraham pun tidak jadi untuk menyembelih anaknya. Bisa kita bayangkan bagaimana bergembiranya Abraham pada saat itu. Ia tidak jadi mengorbankan anaknya yang tunggal. Kemudian ia menengok dan melihat bahwa ada domba jantan yang tersangkut tanduknya. Kemudian ia mengambilnya, lalu itulah yang dijadikan korban bakaran untuk Tuhan. Kemudian Abraham bersukacita dan menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sama seperti Abraham yang senantiasa diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan dalam kehidupannya, begitu juga dengan kita. Tuhan senantiasa memelihara kita dalam sepanjang kehidupan kita, bahkan Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Kita akan merasakan bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita jika kita taat kepada Tuhan. Saat kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan memberikan kita apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Oleh karena itu, baiklah kita senantiasa taat di masa-masa seperti ini dan kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan tidak pernah lupa untuk bersyukur. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat renungan yang singkat ini, biarlah apa yang telah kami dengarkan senantiasa boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk terus taat kepada Tuhan dalam setiap kondisi apapun, sesulit apapun kami, ajarlah kami untuk taat kepadamu. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, ini doa kami, amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya.
ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.